I can feel 힘있는 맘속에 누구보다 slowly 들어온 듯해 Girl you got me loving you 벌써 몇 번째 보란 듯이 주위만 Baik, saya di sini akan mempraktikkan uji karbohidrat dengan bahan-bahan tersebut. Yang pertama ada kentang, baru tepung terigu, ada tomat, kemudian ada gula pasir, kemudian ada nasi. Di sini ada tahu, kemudian ada telur rebus, kita pakai putihnya saja. Kemudian ada biskuit dan ada pisang. Dan di sini ada betadine. Nah, baik, yang pertama kita uji terlebih dahulu kentangnya. Kentang sebelum kita tetesi betadine, dia berwarna kuning. Nah, apa yang terjadi jika kentang tersebut kita teteskan betadine? Nah, kita lihat larutannya. Kayak ada ini dia kan. Bisa kita lihat kentang tersebut agak berwarna kehitam-hitaman. Yang awalnya berwarna kuning, ketika diteteskan oleh betadine dia akan berwarna kehitam-hitaman. Selanjutnya ada tepung terigu. Sebelum kita tetesin betadine, tepung ini berwarna putih. Setelah kita tetesin, apa yang terjadi? Lihat, dia akan menghitam. Berwarna hitam. Baik, bisa kita bandingkan tepung yang sebelum ditaruh betadine dia masih putih, dan ketika ditaruh betadine dia menghitam. Selanjutnya ini ada tomat. Sebelum kita tetesin betadine, tomat tersebut berwarna merah. Apa yang terjadi ketika kita tetesi betadine? Nah, baik, bisa kita lihat setelah di tetesi betadine, tomat tersebut berwarna merah pekat. Dia kayak warna merah pekat gitu. Beda sama yang sebelum ditetesi sama betadine, dia berwarna merah jernih gini. Dia agak merah. Setelah ditetesi betadine dia akan berwarna merah pekat. Bisa kita bandingkan ya warnanya nih, yang di tengah tuh itu sudah ditetesi betadine. Dan selanjutnya ada margarin. Nah, margarin sebelum ditetesi betadine dia berwarna kuning. Nih. Apa yang terjadi setelah kita tetesi betadine? 3 tetes ya. Nih, terlihat. Bisa kita bandingkan ya. Margarin yang belum ditetesi sama betadine dia kuning jernih. Ketika ditetesi sama betadine dia menjadi kuning pekat. Nih, ini sudah ditetesin oleh betadine. Nah, ini belum ditetesi betadine.
Selanjutnya ada gula pasir nih. Sebelum ditetesi sama betadin berwarna putih. Kita lihat setelah ditetesi betadin menjadi warna apa. Nih, bisa kita bandingkan gula yang sudah diteteskan betadin akan berwarna kecoklatan, sedangkan gula yang belum diteteskan betadin dia berwarna putih nih. Nampak kan perbedaannya? Selanjutnya nasi. Sebelum kita tetesin betadin dia berwarna putih. Nah, apa yang terjadi jika kita tetesin betadin? Langsung nampak ya, warnanya jadi hitam. Perbedaannya nampak kan? Jika dia ditetesi betadin langsung menghitam dan awalnya itu warna putih. Selanjutnya ada tahu. Warnanya awalnya putih, kemudian kita tetesi betadin. Bisa kita lihat warnanya dia kayak kuning tapi pekat, kayak ke kuning-kuningan gitu. Kuning pekat nih. Selanjutnya ada pisang. Pisang sebelum kita tetesin betadin dia berwarna kuning tapi kayak keputihan dikit gitu nih. Terus kita tetesin betadin, apa yang terjadi? Dia menghitam warnanya ketika ditetesi betadin. Lihat perbedaannya, sebelum ditetesi betadin dia berwarna putih ke kuning-kuningan gitu, dan setelah ditetesin betadin dia berwarna hitam. Selanjutnya ada putih telur. Telur rebus. Putih telur warna kuning ketika ditetesin betadin akan menjadi warna, lihat warnanya tidak menyatu sama makanannya. Dia kayak betadin itu tetap warnanya di telur tersebut. Telur tersebut pun tidak larut dalam warnanya tuh. Dia kayak tapi kayak ke warna coklatan gitu. Tapi warna betadinnya tidak berubah. Enggak kayak yang lainnya. Nah, terakhir ada biskuit. Biskuit kita sebelum dikasih betadin dia berwarna coklat, dan setelah dikasih betadin berwarna dia berwarna hitam. Bisa kita bandingkan sebelum ditetesi betadin dan sesudah ditetesi betadin. Nih, dapat kita lihat setelahnya. Inilah bahan-bahan yang awalnya dia kelihatan bagus, ketika ditetesi oleh betadin maka dia bakal berubah warna. Tapi berbeda dengan telur tersebut, dia tidak betadin tersebut sama telurnya tidak larut gitu dalam betadinnya. Jadi kayak warnanya antara tetap sama. Bisa kita simpulkan bahwa dan kita dapat membedakan mana makanan yang bagus untuk tubuh kita dan mana yang tidak bagus untuk tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulan lebih lengkapnya pada saat laporan nanti. Terima kasih.
wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji percobaan sederhana tentang protein, di mana protein merupakan zat makanan penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti bagian yang rusak. Protein hewani terdapat pada daging, ikan, susu, dan telur, sedangkan protein nabati terdapat pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan padi-padian. Adapun alat dan bahannya, alatnya nih pakai sendok, ada penjepit, dan lilin. Bahan-bahannya ada daging ayam, putih telur dan kuning telur yang sudah direbus, lalu ada nasi, tempe, roti, sayur-sayuran, ada bayam, kangkung, dan seledri. Sini ada tepung terigu dan gula pasir. Sini ada bulu ayam yang menjadi indikatornya. Kita mulai. Percobaan yang pertama, kita akan menjepit bulu ayam seperti ini, lalu akan dibakar ke atas lilin. Amati aromanya, aroma yang keluar dari bulu ayam yang terbakar. Lakukan percobaan selanjutnya dengan hal yang sama. Jepit sayur-sayuran, lalu dibakar di atas lilin. Amati aromanya sama apa tidak dengan bulu ayam yang sudah dibakar. Lalu lakukan hal yang sama dengan seledri dan bayam untuk menjepitnya, seperti kangkung, lalu dibakar di atas lilin. Amati aromanya. Lakukan seterusnya sampai bahan yang diuji habis. Lalu lanjutkan dengan roti. Lakukan dengan hal yang sama juga. Roti diletakkan ke penjepit, lalu dibakar pada atas lilin. Selanjutnya ada tempe. Lakukan juga dengan hal yang sama seperti sebelumnya, jepit tempe ke penjepit, lalu dibakar di atas lilin. Seperti ini, lalu bakar di atas lilin dan amati juga aromanya. Lanjut ke percobaan selanjutnya, adalah daging ayam. Lakukan juga seperti yang sebelumnya, masukkan ke penjepit lalu bakar di atas lilin. Lalu akan tampak seperti ini, dibakar di atas lilin dan amati aromanya. Selanjutnya, saya akan mencoba gula pasir, tapi ini akan diletakkan di atas sendok. Seperti ini, lalu akan dibakar di atas lilin. Amati prosesnya dan aromanya. Selanjutnya, tepung terigu letakkan ke dalam sendok juga seperti gula pasir. Lalu dibakar, letakkan di atas lilin. Amati bau dan prosesnya. Lalu selanjutnya akan menguji putih telur.
kuning telur dan nasi. Putih telur akan dijepit pada penjepit, lalu dibakar di atas lilin. Akan terlihat seperti ini. Lalu kita bakar ke atas lilin. Amati dan rasakan aromanya. Selanjutnya ada kuning telur dan nasi. Kuning telur dan nasi akan kita taruh di atas sendok lalu dibakar. Akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan taruh di atas lilin. Nanti prosesnya dan rasakan aromanya. Yang terakhir dari bahannya adalah nasi. Akan menyediakan penjepit lalu dibakar di atas lilin. Lalu akan terlihat seperti ini, bakar di atas lilin. Sekian dari hasil percobaan saya. Lalu nanti akan melihat hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya ada kuning telur dan nasi. Kuning telur dan nasi akan kita taruh di atas sendok lalu dibakar. Akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan taruh di atas lilin. Mati prosesnya dan rasakan aromanya. Yang terakhir dari bahannya adalah nasi. Akan menyertakan penjepit lalu dibakar di atas lilin. Lalu akan terlihat seperti ini, bakar di atas lilin. Sekian dari hasil percobaan saya. Lalu nanti akan melihat hasilnya. Terima kasih. 여기 지금 우린 오션뷰 파도 위 어디쯤인가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan uji coba praktikum ketiga mengenai lemak. Yang pertama, kami akan membahas uji lemak sederhana. Yang kedua, kami akan membahas uji kelarutan lemak. Yang ketiga, kami akan membahas emulsifikasi minyak. Baik, langsung saja kami akan mencoba praktikumnya. Setelah yang pertama, kami akan menguji coba lemak sederhana. Yang bahan-bahannya yaitu larutan gula, minyak goreng, kecap, mentega, tahu yang sudah dihaluskan, kuning telur, putih telur, roti tawar yang sudah dihaluskan, nasi yang sudah dihaluskan, dan tepung terigu yang sudah dilarutkan. Ya, potong-potong kertas coklat sebanyak 10 bagian,
lalu diberi nama sesuai dengan bahan uji coba. Selanjutnya, kertas coklat tersebut diberikan putih telur. Selanjutnya diberi mentega. Selanjutnya diberi kecap. Larutan gula. Selanjutnya diberi tahu. Selanjutnya diberi tepung. Selanjutnya diberi minyak goreng. Beri kuning telur. Diberi nasi. Selanjutnya diberi roti tawar. Lalu ditunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan melihat perubahan yang terjadi pada kertas coklat. Bila berubah menjadi tembus pandang, maka dia memiliki lemak, dan bila tidak berubah menjadi tembus pandang, berarti dia tidak memiliki lemak. Yang pertama ada tahu. Pada tahu, kertasnya berubah menjadi tembus pandang, berarti memiliki lemak. Pada larutan gula. Pada larutan gula, kertas berubah menjadi tembus pandang, berarti memiliki lemak. Kecap. Pada kecap, kertas berubah menjadi tembus pandang, berarti memiliki lemak. Pada mentega. Pada mentega juga kertas berubah menjadi tembus pandang, berarti memiliki lemak. Pada putih telur. Kertas juga berubah menjadi tembus pandang, berarti memiliki lemak. Pada roti tawar. Kertas sedikit berubah tembus pandang. Pada roti tawar memiliki sedikit lemak. Pada nasi. Kertas tidak berubah menjadi tembus pandang. Pada nasi tidak memiliki lemak. Pada kuning telur. Kertas tembus pandang berarti memiliki lemak. Pada minyak goreng. Kertas tembus pandang berarti memiliki lemak. Dan yang terakhir pada tepung terigu. Kertas sedikit tembus pandang, berarti sedikit memiliki lemak. Kami akan menguji kelarutan lemak, di mana bahan-bahannya ada bensin, kemudian ada minyak kelapa sawit curah, kemudian minyak kelapa sawit kemasan, ada minyak jelantah, minyak kelapa, air, dan 2 buah gelas. Di sini kami memakai 2 buah gelas ukur, kemudian ada sendok. Baiklah, langkah pertama kita akan memasukkan air sebanyak 5 ml dan bensin juga sebanyak 5 ml. Selanjutnya di bensin dan di air kita akan memasukkan minyak sawit curah sebanyak 5 ml juga. Setelah larutannya bercampur, kita kocok-kocok. Jika berubah warna, dia mengandung larutan lemak. Jika tidak mengandung larutan lemak. Di sini kita lihat minyak kelapa sawit curah dan air tidak berubah warna, berarti tidak mengandung lemak. Dan bensin
dicampur dengan minyak kelapa sawit curah, berubah warna menjadi agak transparan dan berarti mengandung lemak. Selanjutnya, air dan bensin juga ditambahkan dengan minyak kelapa sawit dalam kemasan sebanyak 5 ml. Bensin, seperti yang tadi, jika dikocok-kocok berubah warna, maka dia mengandung larutan lemak. Jika tidak mengandung larutan lemak. Air dan minyak kelapa sawit dalam kemasan dikocok-kocok, tidak terjadi apa-apa atau tidak berubah warna, berarti tidak mengandung larutan lemak. Bensin dan minyak kelapa sawit dalam kemasan jika dikocok-kocok tidak berubah warna atau tidak mengandung larutan lemak juga. Selanjutnya, bensin dan air akan ditambahkan minyak jelantah. Bensin, seperti yang tadi, jika diaduk-aduk berubah warna, berarti dia mengandung lemak. Jika tidak mengandung lemak. Bensin dan minyak jelantah jika diaduk-aduk berubah warna menjadi kuning keemasan, berarti mengandung larutan lemak. Dan air dicampurkan minyak jelantah tidak mengalami perubahan atau apa-apa, atau tidak mengandung larutan lemak. Selanjutnya, bensin dan air ditambahkan minyak kelapa. Seperti yang tadi, jika diaduk larutannya berubah warna, maka dikatakan mengandung larutan lemak. Jika tidak mengandung larutan lemak. Di sini bensin dan minyak kelapa terlarut atau mengandung lemak, dan air dicampurkan dengan minyak kelapa tidak berubah apa-apa atau tidak mengandung larutan lemak. Akan melakukan uji coba emulsifikasi minyak. Alat dan bahannya, yang pertama ada 2 gelas kecil, ada sendok makan, ada sendok kecil, ada air, ada larutan sabun, dan ada minyak makan. Pertama, masukkan 5 sendok makan air. Lalu masukkan 5 sendok kecil minyak.
Lalu larutan dikocok. Lihat di sini, setelah dikocok, larutan air dan minyak membentuk emulsi yang positif. Larutan yang kedua, masukkan 5 sendok makan air. Lalu 5 sendok kecil minyak makan. Lalu 5 tetes larutan sabun. Lalu dikocok. Lihat di sini, larutan air, minyak, dan sabun membentuk emosi tidak stabil yang negatif. 거친 파도를 넘어